aja tidak mentok. Apa mentok ya? Tapi kalau sudah di gelombang theta Anda masuk, maka apapun yang Anda doakan itu akan terkabulkan. Ya, boleh percaya boleh tidak. Saya punya pengalaman. Jadi kan lebih baik saya cerita kepemimpinan dalam konteks experience pengalaman. Ketika saya kuliah, seperti Anda kuliah nih, saya punya cita-cita yang agak aneh waktu itu. Bukan cita-cita, keinginan. Saya ingin tahu luar negeri, negara-negara lain, tetapi biar tidak keluar uang sendiri. Aneh kan? Saya ingin keluar negeri, tetapi biar tidak keluar uang sendiri. Dan keinginan itu saya lakukan ketika saya meditasi di Uruguring. Waktu itu di Malang ada Prologo Juarsi. Agenda karena malam supaya masuk di gelombang theta, saya kirimkan doa itu. Karena dia sudah masuk di alam semesta, maka dia bergerak secara afirmasi. Mungkin adik-adik bisa belajar di afirmasi ya. Bergerak dia. Hasil akhir adalah hasil akhirnya. Nah, Bapak ini fakta nih. Karena waktu kuliah mendoakan itu. Akhirnya sampai hari ini saya sudah 3 bulan lebih negara saya kunjungi tanpa keluar uang sendiri. Di era Anda itu isi itu imbangin itu semua. Nanti yang terjadi apa yang disebut Mahatma Gandhi, apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Itu kekuatan afirmasi. Kalau teori sekarang afirmasi disebut. Betul itu. Saya pernah punya keinginan. Ini contoh kecil saja. Antara investasi karma dan keinginan dan menjadi nyata. Ketika anak saya lagi di Rusia, saya lagi di DPR RI. Sebelumnya, ketika saya masih di DPR RI, saya pernah berangkat ke Rusia. Ada mahasiswa Rusia mengambil hubungan internasional yang pelajaran bahasa tambahannya adalah bahasa Indonesia. Ada 3 itu. Ketemulah kita di kedutaan. Karena kita orang Bali, gitu ya. Karena kita orang Bali kan biasa, orang Bali kan, wah Bali kan pasti beda lah, sombong lah. Udah, kalau kamu ingin ke Bali, cukup tiket pesawat saja. Nanti di Bali nginep di tempat saya, kemana keliling Bali saya udah ngurus. Gitulah ngomong mereka bertiga ini. Itu 2 cewek 1 cowok. Kan ngomong basa-basi gitu kan. Nah, 3-tiganya minta nomor telepon saya. Suatu ketika ada 1 anak, dia mengajak temannya ke Indonesia, ke Bali. Lalu dia chat saya. Nah, oh iya dah, saya sambut. Dia berlima dengan dari negara lain, ada Turkmenistan, ada macam-macam negaranya, tapi teman kuliahnya dia. Tapi 1 yang saya temui yang memang belajar bahasa Indonesia. Singkat cerita, anak itu datang, kita sambut, kita ajak tidur di rumah. Kita kasih 2 kamar, mereka tidur di situ kan. Udah, diajak keliling sama anak buah saya. Saya kasih mobil, keliling lah dia. Udah selesai. Habis itu dia ke Jakarta, yang 1 anak ini ke Jakarta, tinggal di rumah saya di Jakarta juga. Memperlancar bahasa Indonesia dia. Singkat cerita, anak ini pulanglah ke negaranya. Ini berapa tahun sebelumnya nih. Ketika saya di DPR RI, anak saya lagi kuliah di Rusia. Kan dot mesti bersekepuluh, anak saya tepuk kan begitu dot Rusia kan gitu ya. Tapi kan biaya sendiri. Nanti ya, gimana caranya? Tiba-tiba ada pemilihan presiden Rusia waktu itu, bukan yang kemarin, sebelumnya. Kemudian dia memerlukan observer, memerlukan ada pemantau pemilu, observer election itu. Nah, anak yang saya traktir di liburan di Bali ini, temannya dia itu, temannya yang lain, kebetulan menjadi koordinator untuk menentukan siapa orang yang dari berbagai negara untuk menjadi pemantau. Gitu ceritanya. Lagi ngomong-ngomong, dia bilang, udah kalau anggota parlemen, saya punya orang Indonesia banyak bagus gini-gini. Ini dikasihlah nomor saya. Anda semakin besar.
Seorang kepala sekolah bebannya berbeda dengan kepala dinas, betul enggak? Kepala dinas bebannya beda dengan bupatinya, karena yang dipikirin banyak. Kalau Anda ingin jadi pemimpin yang lebih tinggi, maka beban masalah yang bisa Anda selesaikan harus lebih banyak. Ya, kira-kira itu dulu.